Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk Sobat Alam yang sedang menyaksikan reportase monitoring bulan Februari tahun 2026 oleh Lindungi Hutan. Untuk bulan ini, kami akan memberikan info terupdate pohon yang sudah ditanam untuk beberapa lokasi, yaitu Hutan Mangrove Mempawah, Pantai Bahagia, Pantai Kartika Jaya, Desa Sukorjo, Taman Nasional Waikambas, Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, Desa Sukawali, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Dusun Tangkolak, Ekowisata Mangrove Wonorejo, Pesisir Tambak Rejo, Pesisir Untia, Pesisir Belitung, dan Teluk Benoa. Selamat menyaksikan. Untuk lokasi pertama ada di Hutan Mangrove Mempawah, Kabupaten Mempawah dengan jumlah penanaman 1 dan jumlah kempen tertanam 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1.000 pohon. Berikut merupakan gambar-gambar dokumentasi yang sudah kami ambil di Hutan Mangrove Mempawah. Yang pertama ada dari PT Pegadaian dengan nama campaign 1.000 Mangrove Mempawah oleh Pegadaian Syariah. Dengan monitoring bulan ketiga dengan tanggal penanaman 22 November 2025. Untuk pohon awalnya ada 1.000, kemudian mati sejumlah 500 pohon, dan sudah kami sulam sebanyak 150 pohon, sehingga sulfur rate-nya mencapai 65%, dan karbon terserap yang dicapai mencapai 7,65 kg CO2 ekuivalen. Dan rata-rata diameter pohonnya 0,5 cm dan tinggi pohon 53 cm. Untuk lokasi kedua, yaitu di Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, dengan jumlah penanaman dan kempen tertanam sebanyak 2 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1.500 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami ambil di beberapa titik di Pantai Bahagia Kabupaten Bekasi. Untuk yang pertama dari PT Maybank Indonesia Finance dengan nama campaign 1.000 Mangrove Planting with Maybank Finance dengan monitoring bulan ke-9 dan tanggal penanaman 7 Mei 2025. Pohon awalnya 1.000 dan total pohon mati sebanyak 314 pohon dan sudah kami sulam sebanyak 200 pohon sehingga sulfur rate-nya mencapai 88,6% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 15,75 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 66 cm. Yang kedua dari PT Multikarya Asia Pasifik Raya dengan nama campaign MKAPR Trees Planting at Bahagia Bekasi dan tanggal penanaman 6 November 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ketiga yang mana sudah mati sebanyak 68 pohon dari 500 pohon awal dan belum kami lakukan penanaman ulang sehingga sulfur rate-nya mencapai 86,4% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 6,75 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 58 cm. Dan pohon terakhir yang hidup sampai saat ini mencapai 432 pohon. Untuk lokasi selanjutnya ada di Pantai Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dengan jumlah penanaman dan jumlah kempen tertanam sebanyak 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 10.000 pohon. Berikut merupakan dokumentasi yang kami ambil, ini milik dari BAF, yang sudah ditanam di tahun 2025. Nama kampanyenya BAF EcoMove 2025 Pantai Kartika Jaya, Kendal. Dengan lokasinya di Pantai Kartika Jaya dan monitoring bulan ke-9 karena baru ditanam di tanggal 17 Mei 2025. Jadi 3 bulan berikutnya adalah monitoring ke-12 atau monitoring terakhir ya untuk kakak-kakak sekalian. Dan pohon awalnya dari 10.000 sudah mati sebanyak 2.044 pohon dan sudah dilakukan penanaman ulang sebanyak 1.500 pohon. Sehingga sulfur rate-nya mencapai 94,56% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 178,09 kg CO2 ekuivalen. Dan rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 67 cm.
Untuk lokasi selanjutnya yaitu di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, dengan jumlah penanaman 1, jumlah campaign tertanam 1, dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1.150 pohon. Ada dari PT Mitra Adi Perkasa dengan nama campaign MAP MAP Active Trees Planting at Sukorejo, Kendal. Dengan monitoring bulan ketiga, karena baru ditanam di tanggal 28 November 2025. Dengan pohon awal sebanyak 1.000 pohon, kemudian mati sebanyak 16 pohon dan belum kami lakukan penanaman ulang. Biasanya pohon-pohon yang mati ini dikarenakan gagalnya beradaptasi dengan lingkungan. Dan juga karena ini pohon darat, teman-teman, sesuai fotonya, beberapa tanaman memang sekiranya kekurangan air dan layu. Jadi mungkin nanti untuk di monitoring selanjutnya kami akan melakukan penanaman ulang jika dari teman-teman sekalian memang sudah ada jatah sulamnya. Untuk survival rate-nya 98,4% dan karbon terserap yang dihasilkan sebanyak 8,85 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon sebanyak 0,5 cm dan tinggi pohon 64 cm. Selanjutnya ada dari PT Cabinindo Putra dengan nama campaign menanam harapan untuk lingkungan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan tanggal penanaman sehari setelah dari PT MAP, 29 November 2025, dan juga sama-sama monitoring bulan ketiga, ya, teman-teman. Pohon awalnya 150, kemudian mati sebanyak 3 pohon, sehingga survival rate-nya mencapai 98%, dan karbon terserap yang sudah dihasilkan mencapai 1,32 kg CO2 ekuivalen. Karbon terserap ini akan terus bertambah ya teman-teman untuk setiap monitoring karena tinggi dan juga diameternya juga akan terus bertambah. Kemudian untuk rata-rata diameter pohon 0,5 cm dan tinggi pohon 64 cm. Dan karena tadi sudah mati 3 pohon, jadi pohon terakhir yang sampai saat ini hidup mencapai 147 pohon. Oke, selanjutnya di lokasi Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 618 pohon. Ini dari PT BSI Maslahat. Dan memang di sini tanamannya beberapa ada yang hidup bagus ya teman-teman. Di sini terlihat hijau dan subur. Namun ada juga yang daunnya rontok karena kekurangan air. Karena memang musim sedang tidak kondusif untuk saat ini. Jadi kami akan terus memonitoring tanaman sobat alam semua. Ada dari BSI Maslahat dengan nama campaign kolaborasi program penanaman pohon bersama BSI Maslahat dengan tanggal penanaman 27 Mei 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-9. Untuk monitoring bulan 3 bulan dari sekarang adalah monitoring bulan terakhir yang nanti akan kami monitoring juga, hasilnya juga akan kami berikan. Untuk pohon awalnya ada 618, kemudian sudah mati sebanyak 507 pohon. Ini cukup banyak yang mati ya teman-teman, karena memang tadi perbedaan cuaca dan juga iklim dan juga kekeringan. Sehingga survival rate-nya hanya mencapai 17,96%. Untuk karbon terserapnya yang dihasilkan 2,09 kg CO2 ekuivalen, ini kecil karena banyak yang mati teman-teman. Jadi dengan diameter pohon yang 0,5 cm dan tinggi pohon yang 60 cm. Ini tanaman-tanaman yang memang belum bisa beradaptasi secara masif ya di lingkungan yang baru seperti itu. Jadi mungkin jika memang ada jatah sulamnya untuk monitoring selanjutnya akan kami sulam nantinya. Selanjutnya di lokasi Jakarta, kita ada di Ekosistem Mangrove Pantai Indah Kapuk dengan jumlah penanaman dan jumlah campaign yang ada 4 dan jumlah total pohon tanamnya ada 5.150 pohon. Berikut merupakan beberapa tanaman milik Sobat Alam yang tertanam di Pantai Indah Kapuk. Ada yang 3.000 pohon, ada yang 1.000 pohon. Di sini cukup bagus dan juga rapat ya teman-teman, karena memang untuk penanaman di ekosistem mangrove Pantai Indah Kapuk ini kan kami tanam di Galatama. Dan memang di wilayah situ, di lokasi tersebut, tanamannya cukup baik pertumbuhannya, karena memang dari segi iklim dan cuaca yang cocok dan juga sedikitnya hama dan penyakit ya. Jadi mungkin tanaman yang mati hanya sedikit dan memang tanaman-tanaman tersebut yang bibitnya mungkin jelek dan juga tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Ada dari PT Linknet Tbk dengan hashtag Link to Earth dengan monitoring bulan terakhir 12 karena ditanam pada 27 Februari 2025
Dan ini sudah 1 tahun yang lalu, dari 3.000 pohon awal, hanya mati sebanyak 194 pohon. Ini termasuk tingkat kematian yang cukup rendah ya teman-teman. Karena sudah kami sulam sebanyak pohonnya mati, jadi survival rate-nya kembali lagi mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan ini cukup banyak, ada 1052,33 kg CO2 ekuivalen dengan diameter pohon 2 cm dan juga rata-rata tinggi pohon 82 cm. Ini sudah cukup besar untuk tanaman 1 tahun lebih ya teman-teman, karena memang kita menanam untuk bibit itu keadaannya sudah sekitar 5 sampai 6 bulan. Ditambah lagi ini adalah monitoring 1 tahun, jadi hampir 2 tahun bibit tanaman yang sudah tertanam seperti itu. Kemudian ada milik Buff yang ditanam pada 17 Mei 2025. Jadi ini merupakan monitoring bulan ke-9. Dari 1.000 pohon mati hanya 117 dan sudah disulang sebanyak 51 pohon. Mungkin nanti sisanya lagi akan ditanam disulam di monitoring bulan ke-12 sehingga survival rate-nya mencapai 93,42% dan karbon terserap yang dihasilkan sebanyak 62,63 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 62 cm. Kemudian ada dari Midas Senayan Golf yang baru saja menanam di 15 November 2025 kemarin ya tahun lalu dan masih monitoring bulan ketiga dengan nama campaign One Build One Tree. Di sini Midas Senayan Golf menanam 150 pohon dan baru mati sebanyak 14 pohon. Ini termasuk sedikit ya dibanding lokasi-lokasi lain karena memang survival rate cukup tinggi, masih 90,67%. Dan jika memang nanti ini nambah sesuai jatah sulam, mungkin kami akan sulam. Seperti itu, teman-teman. Untuk karbon terserapnya ada 10,62 kg CO2 ekuivalen dan rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 72 cm. Oke, selanjutnya ada dari PLN Energi Primer Indonesia atau PLN FI dengan nama campaign Let's Go Green with PLN Energi Primer Indonesia dengan lokasinya di Ekosistem Mangrove Pantai Indah Kapuk dan monitoring bulan ketiga karena baru ditanam di 26 November 2025. Untuk pohon awalnya ada 1.000 pohon, kemudian mati sebanyak 28 pohon, sehingga survival rate-nya mencapai 97,2% dan karbon terserap sebanyak 75,91 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 72 cm. Berikutnya di Desa Sukawali, kita geser ke Kabupaten Tangerang dengan jumlah penanaman 3 dan jumlah campaign tertanam juga 3 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 4.000 pohon. Ini merupakan beberapa dokumentasi tanaman yang ada di Sukawali ya teman-teman. Dia memutari tambak karena memang ini bukan pesisir tapi tambak. Jadi sini tanamannya juga cukup rapat dan juga bagus ya teman-teman. Karena memang sama seperti ekosistem mangrove Pantai Indah Kapuk, kebanyakan tanaman yang mati itu akibat gagalnya beradaptasi dengan lingkungan. Karena di sini memang sedikit untuk hama dan penyakit, jadi kebanyakan tanaman hidup lebih subur dan bagus. Oke, di sini ada PT Waruna Nusa Sentana dengan nama campaign Waruna Group 2000 Trees Planting dengan tanggal penanaman 22 Februari 2025, sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-12 atau bulan terakhir ya teman-teman 1 tahun dari penanaman tahun lalu. Dari 2.000 pohon awal, ini sudah mati sebanyak 2.205 pohon. Lebih dari pohon awal yang ditanam ya teman-teman. Karena memang di Desa Sukawali ini kami berkomitmen untuk bisa menyulam lebih banyak gitu dari mitra kami juga di sana merawat tanaman dengan sangat-sangat berkomitmen untuk terus melakukan penanaman ulang. Jadi kami sudah menanam ulang sebanyak pohon yang mati sehingga survival rate-nya mencapai 100%. Dan untuk saat ini kebetulan masih 2.000 pohon, tapi kami belum melakukan monitoring ulang. Nah, mungkin nanti di 3 bulan atau 6 bulan jika dari teman-teman dari PT Purwono Sentana ingin lanjut lagi monitoring, kami sangat bersedia sekali ya. Jadi mohon untuk menghubungi PIC yang kemarin sempat menghubungi dari PT Warung Nusantara ke Lindungi Hutan. Jadi kami masih jika ingin melakukan monitoring tambahan.
Dari 2000 pohon ini yang masih hidup sampai saat ini mungkin agak turun karena kita masih sulam terus-menerus, jadi bertambahnya sedikit demi sedikit, namun karbon terserap yang dihasilkan mencapai 114,87 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata tinggi 1 cm, rata-rata tinggi pohon 51 cm dan diameter pohon 1 cm. Kemudian ada dari dari Yayasan Silo Pelita Kasih, mohon maaf, dengan nama campaign CSR Yayasan Silo Pelita Kasih. Dengan tanggal penanaman 27 Agustus 2025, sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-6. Dari pohon awalnya 1000, kemudian sudah mati sebanyak 664 pohon, dan sudah kami sulang sebanyak pohon yang mati, sehingga survival rate-nya mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 50,78 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 46 cm. Kemudian ada dari BRI Dana Reksa Sekuritas dengan nama campaign Abrasi Ancam Pesisir Tangerang BRI DS Tanam 1000 pohon mangrove dengan tanggal penanaman 22 November 2025 dan ini merupakan monitoring bulan ketiga dari pohon awalnya 1000 dan sudah mati sebanyak 287 pohon. Kemudian total penanaman ulang sebanyak pohon yang mati. Balik lagi, ini merupakan desa Sukawali, jadi kami selalu berkomitmen untuk terus melakukan penanaman ulang sehingga survival rate-nya mencapai 100%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 48,17 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 44 cm. Kemudian ada dari Kepulauan Seribu di Pulau Pari dengan jumlah penanaman 1 dan jumlah kilometer tanam 1 dan jumlah pohon tertanam sebanyak 1000 pohon. Ini merupakan tanaman-tanaman yang ada di Pulau Pari, teman-teman. Memang di Pulau Pari ini tidak menggunakan ajir dan dia sistemnya adalah rumpun berjarak. Jadi sekali tanam itu ada 5 sampai 10 pohon ya di sini. Dan mereka berjarak karena jika ditanamnya satu-satu itu akan menyebabkan rebah ya. Jadi dilakukan penanaman seperti ini karena ini memang langsung laut ya, pesisir yang langsung menghadap ke lautan sehingga mengurangi ancaman kematian karena ombak seperti itu. Oke, ada dari PT Pertamina Drilling Service dengan nama campaign Pertamina Drilling Service Planting 100 Trees at Pulau Pari. Dengan monitoring bulan ke-12 atau bulan terakhir, karena ini tanggal penanamannya 19 Februari 2025, tepat tahun lalu, dari 1000 pohon awal, ada mati sebanyak 608 pohon, sehingga survival rate-nya mencapai 45,2%. Ini sudah kami sulam sebanyak 60 pohon, karena ini merupakan jatah sulam, persentase jatah sulam dari PT PDSI, dengan karbon terserap yang dicapai menghasilkan 25,72 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 50 cm. Kemudian ada dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu juga, dan di sini ada jumlah pohon tanam 1000 juga. Ini merupakan dokumentasi dari Pulau Pramuka sama seperti Pulau Pari. Teman-teman mereka menggunakan rumpun berjarak karena ini langsung menghadap ke lautan, jadi mengurangi ombak. Dan ini saat monitoring tanamannya terendam ya, jadi kami memotretnya dari dasar air ya, tapi masih terlihat dengan jelas ini tumbuh dengan baik, walaupun beberapa ada yang mati ya, karena memang ombak dan juga sampah-sampah yang terbawa air laut. Jadi kadang-kadang sampah yang terbawa itu tersangkut di batang mangrove menyebabkan kematian, seperti itu. Ada dari PT Bank Nasional Nobu Tbk, Nobu Bank dengan nama campaign Let's Go Green with Nobu Bank dengan tanggal penanaman 31 Agustus 2025 sehingga ini merupakan monitoring bulan ke-6. Dari 1000 pohon awal yang sudah ditanam, ada total pohon mati sebanyak 348 pohon sehingga survival rate-nya mencapai 65,2%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 46,81 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 66 cm. Kemudian ada dari Dusun Tangkolak, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 2.350 pohon dari jumlah campaign ada 3. Ini merupakan beberapa dokumentasi yang kami ambil ya teman-teman.
ada dari ada dari Adira Finance dan STT Telemedia Global Data Centers. Kemudian ada juga milik Bank Bumi Arta. Yang pertama dari Bank Bumi Arta yang ditanam pada 22 November 2025 dengan nama kampanye Aksi Nyata BBA menanam mangrove untuk hijaukan pesisir Dusun Tangkolak. Dan ini merupakan monitoring bulan ketiga dari 1.000 pohon awal yang mati sebanyak 104 pohon. Kita belum melakukan penanaman ulang, masih melihat kondisi cuaca saat ini karena memang di Tangkolak cukup sering hujan ya teman-teman. Jadi dari mitra kami menyarankan untuk melakukan penanaman ulang nanti di monitoring bulan ke-6 atau 9 ataupun ke-12. Jadi survival rate-nya saat ini mencapai 89,6%, dengan karbon terserap mencapai 30,72 kg CO2 ekuivalen, dan rata-rata diameter pohon 0,7 cm dan tinggi pohon 61 cm. Kemudian ada dari Adira Finance, dan ini juga sama monitoring bulan ketiga karena ditanam pada 20 November 2025. Dari 350 pohon itu sudah mati sebanyak 68 pohon dan belum kami lakukan penanaman ulang. Sehingga survival rate-nya mencapai 80,57% dengan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 9,67 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 0,7 cm dan tinggi pohon 61 cm. Selanjutnya ada dari ST Telemedia Global Data Centers dengan nama campaign ST Telemedia Global Data Centers 100 Trees Planting Dusun Tangkola, Karawang. Dengan tanggal penanaman 21 November 2025 dan ini merupakan monitoring bulan ketiga. Dari 1.000 pohon awal ada 95 yang mati dan belum kami lakukan penanaman ulang sehingga survival rate-nya mencapai 90,5% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 31,51 kg CO2 ekuivalen dengan rata-rata diameter pohon 0,7 cm dan tinggi pohon 62 cm. Oke, next kita beralih ke kota Surabaya, Jawa Timur di Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan jumlah pohon tertanam itu 5.000 dari jumlah kembali tanamnya 1. Ini milik Febos. Ini merupakan tanaman-tanaman milik Febos. Di sini pun sama ya dilakukan penanaman dengan rumpun eh, berjarak karena tidak persatuan. Jadi tanamannya juga cukup bagus karena memang di Wonorejo ini mereka menanam dengan tanaman yang lebih dari 7 bulan teman-teman. Jadi memang ini terlihat lebih tinggi ya dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, untuk Febus Indonesia, nama kampanye adalah Febus Trees Planting 500 pohon ekowisata mangrove Wonorejo Surabaya dengan tanggal penanaman 22 November 2025 dan ini akan monitoring bulan ketiga. Dari 5.000 pohon awal tadi yang mati baru 73 pohon dan ini akan kami usahakan untuk terus menekan total pohon mati karena sesuai jatuh sulam nanti juga kami akan sulam juga di monitoring bulan ke-6, 9 atau ke-12. Dan survival rate yang dihasilkan mencapai 98,54% dan karbon terserap 587,61 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 108 cm. Selanjutnya di lokasi Kota Semarang, di pesisir Tambakrejo, ada jumlah pohon tertanam 1.000 dan jumlah kebun tertanam 1 ini milik dari PT PP Persero. Di sini sudah kelihatan sangat bagus ya teman-teman tanaman untuk dari PT PP, sangat hijau dan sangat subur dan sangat rimbun dan sangat padat ya, tidak bolong-bolong. Jadi eh, diharapkan akan terus seperti ini di tahun-tahun yang akan datang. Dan ini merupakan monitoring bulan ke-12 dari nama campaign penanaman 1.000 harapan PT PP Persero TPK Pasir Tambakrejo Semarang. Dari 1.000 pohon awal sudah mati mencapai 218 pohon, namun sudah kami sulam sebanyak jatah sulam yang ada 100 dan sehingga survival rate-nya mencapai 88,19% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 87,08 kg CO2 ekuivalen. Kemudian untuk rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 89 cm. Kemudian kita bergeser lagi ke kota Makassar, Pulau Sulawesi, di pesisir Untia.
dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 2.100 pohon. Ini milik dari Injourney. Ini merupakan mitra kami yang sedang monitoring dan juga mengukur pohon yang sudah ditanam kemarin ya teman-teman. Dan ini merupakan penyulaman yang dilakukan karena kemarin beberapa ada yang mati dan kami akhirnya menyulam pohon-pohon tersebut agar terus tumbuh dengan baik. Dari nama campaign Injourney Green at Pesisir Untia Makassar yang ditanam pada 28 Februari 2025. Jadi ini merupakan monitoring bulan ke-12 atau sudah setahun yang lalu ya teman-teman. Dari 2.100 pohon yang mati hanya mencapai 501 pohon. Namun sudah kita sulam lagi sehingga survival rate-nya mencapai 100%. Karena memang untuk pesisir Untia untuk survival rate-nya cukup tinggi. Jadi untuk beberapa tanaman-tanaman yang sudah ditanam di sana itu jarang mengalami kematian yang besar gitu ya, karena memang dari mitra kami pun merawatnya dengan baik. Untuk karbon terserapnya yang dihasilkan mencapai 462,76 kg CO2 ekuivalen dan rata-rata diameter pohon 1,5 cm dan tinggi pohon 91 cm. Kemudian kita ke dekat-dekat Pulau Sumatera, teman-teman, di Kabupaten Belitung Timur, di pesisir Belitung, dengan jumlah pohon tertanam 1.000. Ini merupakan mitra kami yang sedang mengukur tinggi dan juga diameter pohon. Dan ini penampakan dokumentasi pohon yang sudah ditanam ya, teman-teman. Cukup bagus dan juga ini daunnya juga cukup subur dan tumbuh dengan baik. Ada milik OCBC dengan nama campaign CSR OCBC Group X Lindungi Hutan 2025 at Pesisir Belitung dengan tanggal penanaman 28 Agustus 2025. Dari pohon awalnya 1.000 pohon, kemudian mati sebanyak 17 pohon. Dan belum kami lakukan penanaman ulang. Sehingga survival rate-nya mencapai 98,3% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 72,59 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 69 cm. Oke, untuk lokasi terakhir di Teluk Benoa, Kabupaten Badung, Pulau Bali. Di sini ada 3 campaign tertanam dengan jumlah pohon tertanam sebanyak 4.800 pohon. Ini merupakan dokumentasi beberapa pohon yang sudah ditanam ya di Teluk Benoa Bali. Di sini juga cukup bagus tanamannya dan ini mitra kami yang sedang mengukur dan juga memonitoring tanaman milik Sobat Alam. Yang pertama ada milik Injourney. Nama kampanyenya Injourney Green at Teluk Benoa Bali di Teluk Benoa dan monitoring bulan ke-6 karena ditanam pada 24 Oktober 2025. Ini merupakan pohon awalnya sebanyak 2.800 pohon, kemudian mati sebanyak 617 pohon. Sehingga survival rate-nya mencapai 77,99% dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 149,43 kg CO2 ekuivalen. Dengan rata-rata diameter pohon 1 cm dan tinggi pohon 29 cm. Kemudian ada juga milik OCBC yang ditanam di Teluk Benoa pada tanggal 24 Oktober 2025 dengan nama campaign CSR OCBC Group X Lindungi Hutan 2025 at Teluk Benoa. Di sini ada 1.000 pohon awal, kemudian mati sebanyak 220 pohon, dan belum kami lakukan penanaman ulang. Mungkin next nanti di monitoring bulan ke-6, 9 atau ke-12, sehingga survival rate-nya mencapai 77,99%. Dan karbon terserap yang dihasilkan mencapai 53,37 kg CO2 ekuivalen. Dan diameter pohonnya rata-ratanya 1 cm dan tinggi pohon 59 cm. Selanjutnya ada dari Bank Indonesia DI dengan nama campaign Trees Planting with BI DI. Dengan tanggal penanaman 23 November 2025. Dan ini merupakan monitoring bulan ke-3 dengan pohon awal 1.000 dan total pohon mati sebanyak 274 pohon dengan survival rate-nya 72,6% dengan karbon terserap yang dihasilkan sebanyak 45,78 kg CO2 ekuivalen. Mungkin nanti untuk tanaman ulang kami akan lakukan di monitoring bulan ke-6, 9, atau ke-12 sesuai dengan jatah sulamnya masing-masing milik Sobat Alam. Dan pohon terakhir yang saat ini hidup sebanyak 726 pohon, kemudian rata-rata diameter pohon sebanyak 1 cm dan tinggi pohon sebanyak
Rata-ratanya sebesar 57 cm. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton reportase monitoring pada kali ini. Apa yang Sobat Alam lihat adalah bukti bahwa setiap dukungan benar-benar berjalan dan bertumbuh di lapangan. Dan di tahun ini kami sedang punya satu aksi spesial. Reforestaton adalah proyek reforestasi maraton berkelanjutan sepanjang tahun 2026 dari Lindungi Hutan. Dijalankan lintas lokasi, lintas kolaborasi, dan lewat rangkaian event serta aktivasi yang terus berlanjut. Bukan aksi sekali datang, tapi perjalanan panjang yang bisa diikuti bersama. Kalau Sobat Alam ingin terlibat lebih jauh, ada banyak sekali caranya. Yang pertama, mengangkat Reforestaton sebagai konten kolaboratif yang bermakna bersama perusahaan. Yang kedua, support lewat donasi. Yang ketiga, bisa mengikuti campaign langsung di lapangan bersama kami. Kalau punya program penanaman selanjutnya, rekan-rekan dipersilahkan untuk membawa program penanaman pohon perusahaan dan menjalankannya bersama dengan Reforestaton. Dan buat kamu atau sobat alam yang ingin berkontribusi dalam bentuk konten sebagai brand, komunitas, atau individu, ini bisa jadi titik mulai bagi kalian yang ingin memulai. Kemudian, untuk upcoming event dari Lindungi Hutan, kami akan mengadakan kegiatan Reforestaton Special Edition dengan judul Jelajahi yang dilaksanakan pada 4 April 2026 di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Sukawali, Tangerang, dan Desa Bedono, Kota Semarang. Bagi sobat alam yang ingin ikut serta, boleh langsung menghubungi kontak person kami yang tertera di poster yang ada di layar. Kami tunggu antusias sobat alam semua untuk ikut serta dalam program ini. Terima kasih sudah menyaksikan reportase monitoring bulan Februari tahun 2026 ini. Kalau aksi ini terasa relevan buatmu, link di bio atau deskripsi terbuka untuk kamu melanjutkan langkah bersama dengan Reforestaton dan bersama dengan kami. Sekian dari kami Lindungi Hutan, bersama menghijaukan Indonesia.